warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Novi Susanti dari SMP Negeri 2 Kota Janto. Saya Fitri Hayati dari SMP Negeri 3 Alfonso Kabir. Saya Agus Nawarni dari SMP Negeri 1 Indrapuri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Novi, alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh ya Ibu hari ini ingin melakukan proses coaching ya Bu? Iya benar sekali Bu. Ya, jadi sebelum melakukan proses coaching ada yang perlu saya sampaikan. Jadi saya di sini sebagai observer atau pengamat Ibu. Jadi saya akan mengamati selama proses coaching dan saya mempunyai acuan penilaian yaitu rubrik penilaian ya Bu. Rubrik penilaian itu berisi tentang bagaimana alur percakapan kita yang Ibu lakukan. Apakah memenuhi tujuannya aja, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya akan mengamati prinsip coaching. Ya, di sini kan kita tahu bersama bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan ya Bu, kemudian ada proaktif, proses kreatif, dan juga kita percakapannya itu maksudnya memaksimalkan potensi daripada coaching. Kemudian juga saya akan mengamati apakah Ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Lalu, kira-kira Ibu sudah paham apa yang akan dilakukan nantinya? Insya Allah paham. Baik. Ada pertanyaan sedikit lagi ya Bu? Boleh ya Bu? Boleh. Baik. Silakan Ibu Baik, Novi. pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh yang pertama, selanjutnya yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada si coach tersebut. Baik, jadi kompetensi intinya 3 ya Bu ya? Iya. Jadi dari ketiga itu mana Bu yang lebih spesifik Bu? Kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Baik, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya mendengarkan secara aktif Bu. Jadi di sini supaya saya bisa menggali potensi si coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, jadi kompetensi spesifiknya Ibu mendengarkan secara aktif ya Bu. Baik, jadi untuk mendengarkan aktif memang salah satu kunci Bu, biar kita dapat memberikan feedback dan pertanyaan-pertanyaan bobot yang akan kita ajukan kepada coach ya Bu ya. Jadi itu terus indikator keberhasilannya apa Bu? Kira-kira? Yang pastinya harus sesuai dengan alur tirta ya Bu, harus runtun lah kita bilang ya. Selanjutnya ingin menggali ide-ide agar dapat menemukan solusi dari permasalahan si coach tersebut. Oke. Jadi baik Bu, semoga indikator yang Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan dapat terwujud, dapat terukur ya Bu ya, bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Baik Bu, silakan dilakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ada apa nih Bu Agus? Tumben kesini nih siang-siang. Iya Bu, Ibu ada waktu nggak? Kebetulan ada sih waktu, saya sekarang jam saya lagi kosong nih Bu Agus. Gini Bu, kalau Ibu ada waktu, saya mau bercerita ini Bu. Cerita apa ini Bu Agus? Silakan, mau diceritakan apa yang mau diceritakan ini? Nah gini Bu, permasalahan siswa di kelas. Apa sayanya yang nggak bisa mengajar di kelas 7A? Ataukah anak-anak yang kurang nangkap apa yang saya ajarkan? Lama akan dipahamnya. Baik, jadi tujuan Bu Agus kesini itu sebenarnya itu. Iya Bu, mau ngomong
karena kan saya bahasa Inggris bukan. Anak-anak di kelas 7 itu kan baru dari SD ke SMP. Saya kesulitan sekali. Saya ada kegalauan, kerisauan di hati saya. Ini saya bertanya-tanya, apa saya yang nggak bisa mengajar atau emang mereka yang tak paham, Ibu? Oh, baik. Jadi Ibu merasa sekarang siswanya itu kurang fokus lah ya di dalam proses pembelajaran ya. Iya, Bu. Jadi menurut Bu Agus nih, coba lah saya pengen tahu lebih dalam nih permasalahan yang ada di kelas itu. Gimana sih siswa-siswanya? Iya, Bu. Emang anak-anak rata-rata aktif kan? Cuman apa karena bahasa Inggris saja begitu atau apa juga dengan pelajaran lain juga begitu? Saya merasa tidak puas setelah mengajar mereka. Di akhir pembelajaran pun mereka waktu kita suruh refleksi atau conclusionnya mereka nggak tahu. Gitu. Nah, jadi menurut Bu Agus nih dari permasalahan tersebut, kira-kira ada nggak solusi nih dari Bu Agus? Sebelumnya gimana sih cara penerapan pembelajarannya sehingga anak-anak itu kurang terpusat pada gurunya nih, misalnya nggak open gitu ya? Nah, gimana itu Bu? Oh iya, Ibu. Kalau mengenai pembelajaran, saya udah berusaha memilah siswa dengan gaya minat belajar mereka, Bu. Yang ada anak olahraga, yang suka olahraga, ada yang suka baca doang, ada yang suka apa mendengarkan apa yang kita ngomong kayak gitu, Bu. Menurut saya sudah memilah-milah mereka berdasarkan gaya dan minat belajar mereka, Ibu. Baik Bu Agus. Jadi ceritanya Bu Agus ini sudah memilah siswa berdasarkan kemampuan gitu ya. Nah, jadi menurut Bu Agus nih dalam proses pembelajarannya itu dari ranking skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi mana? Iya, Bu. Kalau diingat-ingat sepertinya masih 5, Bu. Masih 5. Nah, jadi kalau masih 5, kira-kira Ibu target ke depan mau di angka berapa nih, Bu? Kalau bisa, Bu, 9, Bu. 9. Nah, kalau di ranking 9, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya ya. Mungkin saya harus mengubah gaya mengajar saya, Bu ya. Mungkin saya harus memaksimalkan IT. Saya putar video di slide, Bu, yang biar ada interaktif di situ. Kemudian mungkin bukan saya coba nggak ngasih LKPD langsung, tapi saya combine dengan quizzes, Bu. Ntar anak-anak sama juga kayak macam di LKPD, cuman kalau quizzes kan lebih menarik lagi kan, lebih yakut lagi, Bu. Lebih seru lah ya ceritanya ya. Nah, jadi Bu Agus, dari sini adakah ukuran keberhasilan nih yang ingin Ibu capai di dalam proses pembelajaran tersebut? Ukuran keberhasilan gimana ya, Bu? Target Ibu, gimana sih siswanya kalau Ibu menerapkan pembelajaran seperti itu? Oh iya, Bu, target saya kan paling minimal mereka bisa mengambil conclusion atau intisari dari pembelajaran hari ini, Bu. Mereka menyenangkan, mereka juga walaupun tidak banyak tapi sudah bisa menyebutkan conclusion pada yang kita ajarkan sekarang, Bu. Ibu Agus. Jadi di sini menurut Bu Agus nih, komitmen apa yang akan Ibu jalankan untuk untuk rencana Ibu ke depan? Oh iya, Bu. Saya berusaha, Bu, agar tujuan pembelajaran yang saya berikan tercapai dengan akan menerapkan metode-metode dan pembelajaran yang bervariasi, yang bervariatif kepada siswa, Bu. Kira-kira nih yang terlibat untuk Ibu membuat
perencanaan ke depan ya, yang terlibatnya itu siapa? Apakah ibu dengan siswa atau ada yang lain nih yang ikut membantu ibu? Oh iya Bu, kalau mengenai hal itu mungkin saya akan bicarakan dengan kepala sekolah lagi biar disediakan beberapa item material untuk saya jadikan media pembelajaran Ibu. Seperti itu. Baik Bu Agus, jadi di dalam perencanaan ibu tadi sudah bagus sekali ya Bu ya. Ibu akan membuat sebuah pembelajaran yang bervariasi. Semoga aja nanti ke depan semua itu terlaksana dan siswanya lebih aktif lah seperti itu. Itu kan yang ibu harapkan? Iya Bu, terima kasih Bu. Kira-kira Bu Agus nih ada nggak yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Bu, untuk sementara hanya itu saja yang membuat saya terbeban dengan pikiran saya. Karena dulu saya bertanya-tanya apa yang salah saya, tapi saya baru tahu, baru sadar kalau kelas lain saya terapkan, kenapa kelas ini enggak saya coba, begitu Ibu. Baik Bu Agus, terima kasih Bu Fitri, terima kasih ya atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah dapat ide bagus untuk menerapkan pembelajaran saya yang lebih efektif lagi, lebih kreatif dan inovatif. Makasih Bu ya atas waktunya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu dari hasil proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Semoga ya Bu, tadi berjalan dengan baik, lancar ya. Jadi setelah saya melakukan observasi ini, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya, apa saja yang sudah dilakukan selama coaching tadi? Saya sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta yang dari pertama itu tujuan, selanjutnya itu identifikasi masalah dan rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab dari si coachnya itu. Ya, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Juga tadi sudah saya lihat juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching ya. Jadi saya observasi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan indikator Ibu ya, yaitu Ibu sudah menemukan ide-ide atas permasalahan dari coaching. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan ya. Ibu berbicara dengan coaching itu dengan lebih terbuka ya. Jadi sehingga si coaching itu lebih dekat hingga dia menceritakan semua permasalahan. Kemudian dalam menerapkan kompetensi inti coaching tadi saya amati juga, Ibu kehadiran penuh mindfulness ya, kemudian mendengarkan aktif dengan penekanan kata-kata kunci, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu bisa terus ikut menemukan solusinya. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya, kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan lebih dalam kedepannya dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan terutama itu Bu ya, saya mungkin lebih ke ini pertanyaan yang berbobot. Jadi di situ kan karena kalau di pertanyaan berbobot kita bisa menggali semua permasalahan si coaching tersebut dan juga dia bisa mencari solusi gitu atas permasalahannya gitu Bu. Jadi itu sih yang ingin saya kembangkan. Luar biasa, tepat sekali Bu, bahwa pertanyaan yang berbobot itu memantik bagi si coaching untuk terus menggali ide-ide yang tersembunyi dalam diri beliau ya Bu ya, luar biasa. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching ini sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian mudah-mudahan proses kedepannya coaching-coaching yang lainnya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya Ibu berhasil menerapkannya dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu, terima kasih atas sesi observasi hari ini. Saya mohon izin, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bu Rofi atas waktunya juga sudah bersedia menjadi observer saya. Baik, sama-sama Ibu. Permisi Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Agus. Waalaikumsalam Bu Fitri. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu Agus? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Fitri. Nah,
Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ya, jadi sehat. hari ini Bu Agus, kan Ibu hari ini ada rencana coaching ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi dalam proses coaching, sebelum melakukan coaching nanti, ada beberapa hal nih yang akan saya sampaikan. Jadi mengenai rubrik penilaian dalam observasi nanti. Nah, jadi di sini yang akan saya lakukan yaitu penilaian menjadi acuan saya dalam yang saya harapkan dalam proses coaching nanti ya. Yang pertama nanti saya akan menilai tentang bagaimana Ibu menerapkan alur tirta ya. Nah, jadi dari mulai tujuan, dari mulai identifikasi nanti, rencana aksi, dan selanjutnya itu mengenai tanggung jawabnya ya. Nah, selanjutnya juga saya akan melihat di sini nanti prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Nah, selanjutnya inti dari coaching yaitu kehadiran penuh Bu mengenai present ya, dan mendengarkan aktif, dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, jadi di sini itu semua merupakan rubrik penilaian Bu Agus. Nah, gimana Bu Agus dari penjelasan saya, kira-kira bisa dipahami ya? Iya Bu, insya Allah bisa dipahami. Baik Bu Agus. Selanjutnya sebelum coaching ada beberapa pertanyaan nih yang perlu saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu, boleh. Boleh. Nah, baik, pertanyaan yang pertama nih. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oh iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kira-kira nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Oh iya Bu, untuk kompetensi yang spesifik, saya di sini memilih mendengarkan aktif supaya saya bisa mengkaji, menggali potensi-potensi sebagai potensi-potensi kunci ya, sehingga kunci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, jadi memang mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci nih Bu Agus ya, Iya. untuk bisa menggali lebih banyak potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Agus, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Oh iya Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama itu menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si kunci agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Baik, jadi gini Bu Agus, semoga ya nanti dari indikator tersebut bisa tercapai semua dan tersampaikan, dan juga Ibu bisa tercapai lah proses percakapan nanti. Baik Ibu, semoga nanti silakan Ibu percakapan dengan coachingnya, semoga bisa berjalan lancar dan prosesnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya Bu. Terima kasih Bu Agus. Assalamualaikum Bu Agus. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa baik. Gimana dengan Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu ada waktu sebentar Bu? Oh iya ada. Boleh kita bincang-bincang sebentar? Iya boleh Bu Novi, ada apa ya? Ini Bu, saya ada permasalahan sedikit dengan kelas anak-anak kelas 7 ini Bu. Iya. Mengenai mereka lah di dalam kelas Bu, pembelajarannya agak kurang bersemangat gitu Bu. Kemudian ada beberapa siswa tuh yang suka ngobrol Bu. Oh iya. Jadi ini yang Ibu mohon dari saya ini tujuannya ada apa ya? Itulah tujuannya saya bisa tukar pikiran sama Ibu.
Setidaknya ibu mungkin bisa mengarahkan saya atau mendengar pendapat saya atau apapun lah ibu. Pokoknya saya punya teman berbagi lah bu untuk bercerita mengenai permasalahan saya ini, mengenai anak saya kurang fokus pembelajaran, kemudian dia suka berbincang bu, itu yang menjadi kendala saya. Oh iya, berarti yang ibu ceritakan itu permasalahannya yang ibu hadapi sekarang. Iya bu, anak-anak ini bu. Boleh tak ibu menceritakan hal yang lebih spesifik sedikit, mungkin agak saya bisa cerna yang ibu alami? Gini bu, jadi dalam beberapa hari ini khusus di kelas 7 bu, di kelas-kelas lain saya lihat sepertinya pembelajaran saya sajikan itu baik-baik saja bu. Ini di kelas 7 saya mengajar, tetapi ada beberapa anak itu yang kurang fokus bu. Dia asik berbincang dengan temannya, jadi kan itu mengganggu Kawan yang lain. kawan yang lain bu. Jadi saya bingung bagaimana ya, gimana lah caranya untuk menyikapi anak-anak ini biar terus mau fokus, itu permasalahannya bu. Oh iya Bu Novi, emang permasalahan kita rata-rata sama ya. Cuman ini gini Bu, rencana yang ibu tempuh sekarang bagaimana itu? Rencana saya bu ya mengenai pembelajaran ya bu. Ada sih bu, kalau saya lihat mungkin rencana pembelajaran saya mungkin perlu bukan mungkin lagi bu ya, harus sebenarnya ya, harus saya berdayakan lagi bu. Mungkin strategi pembelajarannya dan media pembelajaran bu. Tapi selama ini saya sudah mencoba untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, tetapi masih juga mengobrol bu. Oh iya. Jadi gini Bu, yang ibu sudah laksanakan, sudah terapkan di kelas itu, kalau dihitung skalanya Bu, itu 1 sampai 10 berapa ya skala ibu kira-kira yang ada, yang untuk ibu terapkan itu yang sudah berjalan gitu Bu? Yang sudah berjalan. Kalau saya melihat diri saya, kalau skalanya itu di 7 ya Bu, sudah menarik, sudah cukup menarik. Saya sudah menyiapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Kemudian sudah coba menerapkan pembelajaran yang dalam bentuk diskusi, kemudian dalam bentuk presentasi. Kemudian untuk media pembelajaran Bu, saya sudah menyampaikan video-video pembelajaran ya Bu. Tetapi mungkin saya harus lebih kembangkan lagi ya Bu. Oh iya. Untuk kedepannya ini. Benar sekali Ibu. Gini, saya mau juga, ini rencana untuk mencapai tujuan Ibu untuk, tadi kan skalanya 7 kan. Iya. Ini rencana Ibu ke depan seperti Ibu bilang tadi, untuk sampai ke tahap atasnya, Ibu maunya sampai skala berapa ini? Yang sekarang udah di 7. Dari 7 ke 10. Kira-kira 70 ya Bu. Berarti saya untuk standby, untuk kira-kira bisa saya ukur Bu di 9 Bu, saya akan coba. Jadi sepertinya di 9 itu harus perjuangan dari saya lagi ya Bu ya. Oh iya. Berarti ada nggak strategi dari Bu Novi untuk lebih meningkatkan biar anak-anak itu daya belajarnya juga bagus, nggak ngobrol lagi? Ada nggak, mungkin ada yang belum ibu terapkan? Apa ya? Mungkin saya akan mencoba ini Bu. Saya akan upgrade dulu strategi pembelajaran saya. Mungkin dengan model-model pembelajaran yang lebih interaktif, lebih menyenangkan buat anak-anak saya. Seperti strategi mungkin dengan demonstrasi, dengan discovery learning, ataupun dengan project based learning, ataupun problem based learning. Itu mungkin saya, atau dengan pembelajaran yang interaktif ya Bu. Kemudian untuk media pembelajaran saya akan coba membuat dalam bentuk game Bu. Alhamdulillah Bu, saya ada kemampuan untuk menggunakan aplikasi Quizzes. Saya akan cobakan itu, mungkin
dengan penerapan berbasis quizzes, pembelajaran lebih interaktif Bu ya. Jadi anak-anak lebih fokus ke dalam pembelajaran tersebut. Itu yang ingin saya coba terapkan. Berarti itu komitmen Ibu ya, insya Allah akan Ibu jalankan ya. Nah, dalam bentuk strategi Bu, dan media pembelajaran yang harus saya upgradekan lagi. Kalau media pembelajaran berarti coba saya gali melalui pembelajaran yang menggunakan game quizzes Bu. Oh iya. Ini untuk ketercapaiannya Bu, ketercapaiannya siapa saja sih yang akan Ibu libatkan untuk pengembangan ini yang Bu? strategi Ya, dengan media. Kalau untuk rekanan itu saya minta bantu dari teman yang memiliki kemampuan IT Bu. Misalnya dalam hal menyiapkan perangkat, biasanya wifi ini suka macet-macet Bu. Mungkin dengan kestabilan wifi di sekolah dapat terlaksana. Kemudian saya juga koordinasi dengan kepala sekolah Bu. Saya sampaikan juga inisiatif saya untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian dengan teman yang IT itu saya sudah minta tolong. Kemudian dengan teman-teman yang lain untuk melihat bagaimana cara saya mengajar lah Bu. Jadi mendapatkan feedback yang lain dari mereka, jadi masukan untuk saya lagi Bu. Bagus sekali rencana aksi Ibu Novi untuk meningkatkan ya anak-anak nggak ngomong lagi, ntar pembelajarannya udah aktif, kreatif lagi kan. Berarti Ibu sekarang akan terapkan itu, saya juga mendukungnya. Gini, emang lain ada Bu yang ingin Ibu sampaikan, mungkin ada hal yang lain selain yang anak yang suka ngomong tadi Bu? Karena kan sebenarnya yang anak ngomong itu mereka bosan ya. Ibu sadar kan dengan maksudnya bisa jadi dengan kebosanan mereka itu memantik mereka untuk berbicara ya Bu. Iya, jadi strategi saya harus ubah ini. Iya. Jadi saya ingin coba terapkan itu Bu. Mana tahu dengan metode yang beraneka ragam, atau hari ini metode ini, besok metode ini, mungkin menjadi sifat boring mereka akan hilang. Saya akan upayakan. Luar biasa Ibu. Lain ada lagi Bu? Mungkin itu, Bu. bisa kita bincang-bincangkan lagi. Kalau mungkin ada permasalahan, saya akan bicarakan lagi ke Ibu. Jadi terima kasih banyak loh Bu sudah mendengarkan cerita saya, keluhan saya. Mudah-mudahan saya dapat lebih bersemangat lagi Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu. Saya izin ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bu Agus, bagaimana nih tadi hasil dari coachingnya? Alhamdulillah Bu Fitri berjalan dengan baik dan lancar. Oh, alhamdulillah Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan nih dari saya. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi tuh? Oh iya Bu, selama saya coaching tadi, saya sudah menerapkan percakapan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi kunci saya itu Bu, dengan menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Baik Bu Agus. Nah, jadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta tadi Bu ya, dan juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan ide-ide atas permasalahannya. Dan juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present ya, mendengarkan secara aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih untuk menggali permasalahan, dan bagaimana nanti si coach ini menyampaikan permasalahan dan mencari solusi nih, jadi dari dia sendiri yang cari solusi gitu ya. Nah, jadi di sini Bu Agus, satu lagi pertanyaan, kompetensi apa sih yang kira-kira ke depan yang ingin Bu Agus kembangkan lagi nih? Oh iya Bu Fitri, saya untuk kedepannya ingin yang harus saya kembangkan lagi nih Bu, yaitu dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian juga mempelajari lebih dalam lagi mengenai alur tirta Ibu. Untuk coaching ke depan insya Allah mungkin akan lebih baik kalau saya belajar itu lagi Bu.
Luar biasa ya Bu Agus. Jadi Ibu sudah menerapkan alutsista secara baik ya di dalam proses coaching tadi. Nah, semoga kedepannya itu nanti bisa lebih baik lagi, dan yang ingin dikembangkan juga bisa dikembangkan, harus banyak latihan lagi supaya nanti pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu lebih muncul gitu ya. Baik, untuk hari ini sekian, saya mohon izin dulu ya Bu. Terima kasih untuk jumpaan hari ini. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya. Mungkin masukan dari Ibu menjadi refleksi bagi saya ke depan. Insya Allah kan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu telah bersamai. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah luar biasa sehat juga. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu Nopi ya. Amin. Amin. Oh ya Ibu, hari ini Ibu akan melakukan proses kucing ya? Benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses kucing, saya ingin sedikit berbicara dulu ini dengan Ibu. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi Bu. Yang akan saya lakukan entar sama Ibu ya. Penilaian yang terjadi adalah acuan saya dalam proses percakapan Ibu dengan si kucing dengan menerapkan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian setelah memiliki prinsip kucing itu, yaitu di situ Ibu menjalin kemitraan, kan? Kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi Ibu, dan tentunya juga sudah memiliki competency kucing. Tahu kan Ibu? Yaitu kehadiran penuh. Nah, kemudian kalau bahasa Inggrisnya present, ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semua itu merupakan rubrik penilaian yang saya akan nilai, ya, yang saya amati sebagai acuan untuk Ibu dalami. Ibu paham kan? Paham Ibu. Oke. Gimana Ibu sekarang? Selanjutnya, sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan lagi ini Bu. Boleh Bu. Terkait dengan pertanyaan pertama ini, kompetensi kucing Bu. Ya. Kompetensi kucing yang Ibu ingin kembangkan itu boleh tahu? Yang kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan di sini kehadiran penuh Bu. Jadi penekanannya di kehadiran penuh daripada diri saya terhadap diri coaching. Yang kedua mendengarkan aktif. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dua itu Bu, kehadiran dan kehadiran penuh dalam percakapan dan mendengarkan secara aktif Ibu. Oh iya. Dengan menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Potensi itu sendiri Bu, spesifiknya mendengarkan aktif Ibu kan? Iya, saya ambil dan mendengarkan aktif Ibu. Baik, mendengarkan aktif salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari si kucing. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu, perihal indikator. Iya. Ketercapaian, kira-kira nih tolak ukur bagaimana sih yang ingin Ibu capai dan Ibu tujukan dalam proses percakapan nanti Ibu. Jadi indikator yang saya harapkan, saya mampu mendengarkan secara aktif Bu, dengan menyerapkan kata-kata kunci dari hasil percakapan. Dengan menemukan kata-kata kunci itu dapat menggali pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, sehingga menimbulkan memantik ide-ide dari si kunci untuk menjawab permasalahannya. Oh iya Ibu, baiklah Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan proses yang meliputi alur tirta ya Bu ya. Iya. Kemudian ide-ide, solusi-solusi coaching bisa tergali Bu.
dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya, Bu ya. Selebihnya, Bu, yang ingin saya tanyakan sekarang mungkin hanya itu saja. Ibu silakan melakukan observasi ya percakapan dengan kucingnya. Dan saya berharap percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan tadi, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Bu Fitri? Ibu, saya mau nanya nih Bu, kan saya sebenarnya punya masalah nih. Ibu kira-kira punya waktu nggak Bu? Alhamdulillah, song hari ini. Ya. Apa nih yang ditanya? Jadi gini Bu, saya kan ngajar nih, tapi di kelas itu anak-anaknya belajarnya kurang aktif. Jadi saya bingung juga, karena ada yang tidur, ada yang sebentar-bentar permisi ke kamar mandi, ada yang di belakang masih menggambar, ada yang mencoret-coret. Jadi saya bingung gitu cara menghadapi. Jadi ini tujuan Bu Fitri datang ke saya nih, keluh kesahnya tentang permasalahan anak-anak nih. Jadi tujuannya anak-anak nih kurang menarik, kurang fokus dalam pembelajaran gitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Jadi sejauh ini lah Bu, kira-kira masalahnya yang lebih spesifik apa bisa Ibu uraikan lebih terperinci? Iya Bu, jadi kan proses pembelajaran anak-anak itu ya seperti itu Bu. Kadang-kadang waktu dijelasin dia asik ngomong sendiri di belakang. Habis itu anak-anaknya suka nggak fokus. Kira nanti saya tanya balik nggak bisa menjawab seperti itu Bu. Karena memang perhatiannya itu kurang. Perhatian kurang ya. Jadi kalau bisa saya cermati nih Bu, anak-anak Ibu ini kurang fokus ya, Iya. suka berbicara dengan kelas ya. Kemudian perhatiannya buyar. Selama ini pernah nggak Ibu terapkan apa kira-kira untuk menerapkan yang seperti itu di kelas-kelas lain sebelumnya? Di kelas lain ada sih Bu, saya maksudnya membawa media bahan ajar yang lebih variatif gitu. Tapi untuk yang di kelas yang ini belum, kelas C ini. Jadi di kelas C ini saya belum menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi, masih kita bilang masih menonton lagi tuh Bu. Apa yang membuat Ibu tidak mengaplikasikannya itu ya? Iya ya Bu, gimana ya? Kenapa saya belum coba gitu ya? Mungkin Mungkin ada masalah atau ada hambatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan yang seperti Ibu sebutkan tadi? tapi gini Bu, di kelas C itu kan saya kemarin pernah mau bawain fokus nih biar belajarnya lebih gimana ya, aktif gitu Menarik. ya, menarik. Jadi saya menampilkan video ataupun Oke. apa, listriknya itu nggak bisa Bu, nggak ada cok untuk nggak ada arus lah kita bilang. Stop kontaknya Ibu ya. Oke. Sejauh ini Ibu sudah pernah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain, kepala sekolah atau siapa yang terlibat di dalam sekolah, Ibu pernah bicarakan sebelumnya? Ada sih Bu, cuma belum ada penanganan masalah arus listrik itu. Kira-kira tindak lanjut apa yang ingin Ibu capai, ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Pastinya saya akan Ada rencana apa Ibu? pastinya saya jumpai kepala sekolah ya untuk untuk mengajukan masalah listrik itu. Jadi nanti saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih aktif gitu untuk anak-anak supaya anak-anak ini tidak bosan Bu. Selain masalah listrik nih, untuk yang hal-hal yang lain ada tidak? Apakah model dalam strategi mungkin atau apa? Ada nggak strategi yang lain selain masalah listrik ini Bu? Kira-kira? Jadi nanti bukan saya pengennya menerapkan pembelajaran yang lebih aktif gitu ya, mungkin misalnya membuat game gitu. Jika anak-anak yang mungkin kurang fokus ya saya mungkin harus buat speaking gitu supaya untuk mengembalikan fokusnya lah gitu Bu ya. Jadi ya itu mungkin akan saya coba sih Bu. Untuk sebelumnya nih, kalau kita lihat skala dulu ya Bu ya, kira-kira pembelajaran yang telah Ibu lakukan tuh di skala mana nih urutan Ibu? Kalau di kelas itu bisa saya katakan mungkin sekitar 6 atau 7 lah gitu.
nggak ingin meningkatkan lebih baik lagi, mencapai tingkat yang ini, Bu? Pastinya ada, makanya saya ingin mengkonsultasi Punya target. nih, Kira-kira pada target Ibu. berapa nih? Target saya sekitar 9 ya Bu. 9, berarti 9. Jadi untuk 9 itu yang akan Ibu terapkan lebih ini dengan penerapan pembelajaran aktif ya, dengan game tadi, kemudian dengan penerapan SPK. Oke, baik sekali rencana Ibu ini. Jadi untuk strategi seperti itu saya rasa sudah sangat baik, sudah lebih fokus ke strategi. Nah, seberapa komit Ibu menjalankan itu? Ya pastinya Ya, untuk menjalankan keinginan itu, baik, sebenarnya saya ingin lebih gimana ya? untuk mewujudkannya itu. Mewujudkannya itu saya harus bekerja sama mungkin ya Iya. dengan kawan-kawan gitu, ataupun mungkin saya seperti ini, saya jumpain ibu, mungkin saya lebih terarah gitu. Nah jadi mungkin ya itu saya harus lebih, saya ya sebagai guru harus aktif juga gitu, mencari media-media yang lebih Iya. bervariatif sehingga anak-anaknya itu tidak bosan. Berarti siapa yang terlibat, Bu? Eh, Perlu melibatkan orang lain ya, Bu ya? Iya, yang terutama ya masalah listrik, saya harus melibatkan orang lain untuk Ya, membuatku. benar sekali, Bu. Benar. Karena saya nggak bisa membuatnya gitu ya. Nah terus kadang-kadang ya itu masalah wifi di sekolah aku sering putus-putus. Nah jadi kan itu salah satu masalah juga untuk kita menampilkan video-video gitu ya. Nah itu saya paling IT di sekolah nanti saya minta tolong gitu. Baik, Ibu. Jadi Ibu sudah menyampaikan segalanya. Mudah-mudahan pembelajaran ke depannya itu agar lebih baik ya, Bu. Jadi saya sudah dapat tangkap tadi bahwa Ibu akan meningkatkan pembelajaran dengan interaktif, dengan menerapkan game, kemudian dengan memadukan dengan ice breaking ya. Jadi itu hal yang luar biasa, Bu. Perlu ekstra untuk fokus terhadap pendidikan anak kita, pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Bu, saya Kira-kira terima ada kasih. pertanyaan lagi, mungkin ada beban-beban lagi. Saya kira hari ini udah lah Bu, nanti kalau ada masalah lagi pasti saya konsul sama Ibu. Saya bersedia kapanpun waktunya, insya Allah kita berbagi bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. Novi atas masukannya sehingga saya ya menemukan arah lah kemana apa yang harus saya lakukan ke depan. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Ya, Bu Novi. sama-sama. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Bu Novi hasil dari kucing tadi Bu? Ya. Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar, insya Allah nggak ada hambatan Bu. Alhamdulillah, senang sekali. Nah ini Bu, setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Apa saja itu, apa saja yang telah Ibu lakukan atau Ibu dapatkan saat kucing tadi, Ibu? Saya juga ada mencatatnya di sini. Jadi waktu pada pelaksanaan kucing tadi, saya sudah menerapkan alur percakapan Tirta, yaitu saya menanyakan tentang tujuan, kemudian meminta identifikasi masalahnya Bu, kemudian meminta sama kucing rencana aksinya, apa tindakan-tindakan dia Bu, kemudian tanggung jawab dia seberapa besar untuk menerapkan itu. Kemudian saya juga sudah menggali, sudah menerapkan ya Bu kompetensi inti coaching, yaitu saya sudah hadir penuh di situ, mendengarkan aktif, maksudnya mendengarkan aktif di situ Bu. Saya menangkap kata-kata kunci dari si kucing Bu, menyatakan bahwa pembelajaran kurang fokus. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu untuk menggali ide-ide dari si kucing untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh iya. Baik Bu, jadi sudah berhasil melakukan kucing ya, sesuai dengan alur Tirta tadi ya, dari hasil observasi yang dan ada beberapa catatan di punya saya ini, Ibu sudah berhasil menyampaikan atau udah sesuai ya dengan alur Tirta tadi, mengarahkan si kucing, menemukan ide-idenya atas permasalahannya. Kemudian percakapan Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti kucing, yaitu Ibu sudah present ya, sudah mendengarkan aktif, dan juga tadi menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot.
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si kunci tadi. Nah, Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan. Baik. Kompetensi apa ya yang sudah atau yang akan Ibu kembangkan lagi ini dalam proses coaching ke depan, insya Allah? Yang akan saya kembangkan, Bu, saya kayaknya perlu peningkatan di pemberian pertanyaan yang berbobot nih, Bu. Saya merasakan ada kekurangan di situ, jadi saya harus belajar lebih lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, berlatih, Bu. Jadi pertanyaan berbobot itu harus saya pertajam, Bu, spesifik lagi. Jadi coach dapat menangkap secara maksimal apa inti dari percakapan, inti dari pertanyaan saya itu. Oh iya. Kemudian saya akan berlatih lebih giat lagi untuk menerapkan alur tirta ini, Bu, karena semakin kita berlatih semakin baik. Iya. Saya harapkan saya kedepannya lebih baik lagi lah, Bu. Alhamdulillah, luar biasa Ibu, hebat. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi untuk kegiatan coaching lainnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sekian video dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.